Orang yang mampu menangis dalam kesendirian dan dia ingat dosanya diberikan dua kemuliaan. Pertama, seketika diampuni semua dosanya. Yang kedua, di hari kiamat dilindungi oleh Allah dari dahsyatnya hari kiamat. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah saat yang lain merasakan gelisah saat hisab. Di antara golongan yang 7 itu adalah rajulun, seorang yang dalam kesendiriannya dia menangis karena ingat dosanya kepada Allah. Bismillah, saya izin untuk jawab dulu beberapa pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Baik, saya mau jawab. Seseorang yang punya masa lalu yang kelam, pernah terjerumus ke dunia yang bisa dibilang hitam pekat, tersesat jauh. Suatu ketika hidayah Allah datang dan orang itu ketika itu bertobat, perlahan perbaiki dirinya, berhijrah. Pertanyaannya, apakah orang itu harus diruqyah? Karena sering timbul pertanyaan apakah dosa-dosanya bisa diampuni. Seringkali menangis ketika ingat akan dosa-dosa di masa lalu. Baik. Pertama begini, saya ingin katakan, tidak ada manusia yang sempurna. Yang sempurna cuma malaikat. Jelas ya? Dan tidak ada manusia yang hitam pekat dalam dosa. Yang hitam pekat dalam dosa cuma setan. Karena malaikat tidak kenal salah, setan gak kenal benar. Karena itu malaikat gak pernah salah, sempurna sekali. Setan gak kenal benar, dosanya komplit. Jadi makhluk paling profesional berbuat dosa itu setan. Makhluk paling aktif berbuat amal soleh itu malaikat. Jangan berlomba dengan setan, gak akan menang. Dan sudah ada setan yang punya predikat ini, jangan diambil. Ingat ya, bedakan diri kita dengan setan. Setan itu sudah punya predikat orang makhluk yang berdosa gak pengen tobat. Jadi untuk membedakan kita dengan setan, kita tobat. Untuk membedakan diri kita dengan malaikat, kita pernah salah. Karena malaikat gak pernah salah. Kalau Anda gak pernah salah, patut diduga Anda ini manusia atau malaikat. Itu aja. Ibu disoal oleh suami. Mama gimana sih? Gini aja gak bisa. Papa, mama bukan malaikat. Tapi papa bukan setan kan? Udah enak tuh. Kalau paham pasangannya bukan malaikat, dia tidak akan menuntut kesempurnaan. Tapi kalau mengerti dirinya bukan setan, dia tidak akan larut dalam kesalahan. Karena itu ketika Anda salah, berarti ini menunjukkan Anda manusia. Dan ketika Anda mau tobat, Anda benar-benar manusia. Saya senang dengan pertanyaan ini. Yang saya takutkan adalah Anda nggak nanya. Dan Anda nggak mau tobat, itu yang paling saya khawatir. Itu yang paling saya khawatir. Jangan-jangan yang selama ini menggoda manusia itu Anda. Jadi kalau ada yang seperti ini menandakan Masya Allah, ada kasih sayang Allah pada diri Anda. Ada kasih sayang Allah. Sebab kalau Anda nggak menulis seperti ini, artinya Allah mengabaikan Anda. Dibiarkan aja. Allah sayang dengan Anda. Apa yang pertama dilakukan untuk bisa kembali pada jalan yang baik? Bukan ruqyah. Tobat. Tobat. Ruqyah itu dari kata raqa yarqi, irtaqa yartaqi, mengangkat sesuatu yang tidak semestinya ada di situ. Ini tempat tisu, tapi adanya spidol begini. Saya angkat ini. Raqaitul qalama an makani an sunduqil mendil. Saya angkat spidol ini dari tempatnya tisu. Kalau mau lebih keren bahasanya, saya ruqyah nih. Saya ruqyah spidol dari tempat tisu supaya saya angkat. Ya. Ada orang masalah dalam dirinya, masalah yang bukan biasa. Ke dokter nggak sembuh fisiknya, tapi ngelamun aja. Madza ta'lamun? Kamu sedang melamun apa? Ya. Ngelamun nggak enak, makan nggak nyaman. Ke dokter kasih obat tetap begitu aja. Ini apa masalahnya? Kayaknya ada yang aneh gitu kan? Ruqyah, angkat itu. Bacakan ayat-ayat syifa namanya. Quran surah 17 ayat ke-82, Quran surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Quran surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, ayat ke-255 dari surah Al-Baqarah. Itu. Angkat, ruqyah. Tapi kalau cara mengangkat dosa, sadar dengan dosa, nggak usah diruqyah. Kecuali orang itu nggak sadar-sadar berdosa. Baru diruqyah tuh. Bagaimana caranya? Doa dulu supaya Allah lembutkan hatinya. Doa. Ya, dosa kan penyakit hati. Tapi kalau sudah sadar dengan penyakitnya, pengen sembuh, nggak usah meruqyah. Datang taubat kepada Allah. Bagaimana cara taubatnya? Pertama, akui dosanya. Yang kedua, berjanji. Berjanji untuk meninggalkannya. Kalau sudah ada ini, pertama mengakui, menyesali, berjanji untuk meninggalkan. Yang ketiga, yang terakhir, ganti dengan amal soleh. Untuk menunjukkan taubat kita benar adanya. Ya. Tuh, bum. Ingat ini. Itu bahasa anak. Paham ya?
Maka ayo tobat. Saya senang dengan kalimat ini. Insya Allah kalau nangis itu biasa. Ya, sahabat Nabi ada yang menangis sekali kemudian tertawa, nangis tertawa. Siapa dia? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Udah jadi khalifah, ketawa sendiri. Begitu nangis, tawa lagi. Sahabat bingung, ya khalifah kenapa Anda ketawa nangis, tawa nangis? Saya tuh nangis karena ingat dosa-dosa saya dulu. Padahal orang ini, beliau ini sudah diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan disebut lewat lisan Nabi ahli surga. Kenapa ketawa? Saya ingat masa-masa jahiliyah, saya jualan Tuhan gitu ya. Dagang roti, berangkat. Di Umar itu dulu jualan roti, ya. Begitu jualan, tengah jalan, lapar, nggak ada yang beli. Lapar. Dia berdoa, ya Lata ya Uzza, Tuhan Lata, Tuhan Uzza. Mohon maaf nih, cuman kepaksa, lapar saya. Pertama saya makan dulu tangannya katanya, makan bagian tangan. Jalan lagi, lapar lagi, nggak ada yang beli. Itu hidayah tuh lihat, makan kepalanya, sampai habis, makan Tuhan. Ketawa sendiri, ini sendiri. Ini wajar, jadi kalau menangis kadang ingat, ya nggak apa-apa. Ya, dan yang hebat itu ketika Anda menangis sendirian ingat dosa, seketika dosanya digugurkan oleh Allah. Orang yang mampu menangis dalam kesendirian, dan dia ingat dosanya diberikan 2 kemuliaan. Pertama, seketika diampuni semua dosanya. Yang kedua, di hari kiamat dilindungi oleh Allah dari dahsyatnya hari kiamat. Sab'atun yadhilluhumullahu fi dhillin yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang dinaungi oleh Allah saat yang lain merasakan gelisah saat hisab. Di antara golongan yang 7 itu adalah rajulun, seorang yang dalam kesendiriannya dia menangis karena ingat dosanya kepada Allah. Maka ini anugerah, bukan beban.